Teku Umar, ketua preman tanpa wilayah kekuasaan. Teku Umar adalah sosok kontroversial dalam peristiwa Perang Aceh. Bagaimana tidak? Penulis sejarah Van TVR menyebutnya sebagai pemimpin gerombolan atau pemimpin geng, dengan sifat oportunis yang mencari kepentingan materi. Sementara Snoek Hurgronje menyebut Teku Umar sebagai petualang yang tak bisa dipercaya. Ia adalah tipikal orang Aceh dengan watak tak dapat dipercaya, lengkap dengan kecanduannya terhadap opium dan judi. Tetapi ia berbeda dari kebanyakan pemimpin Aceh dalam hal energi dan kebijaksanaannya yang luar biasa dalam berhubungan dengan segala jenis dan kondisi manusia. Snoek juga menyebut Teku Umar sebagai sosok yang cerdik dan penuh intrik. Pemimpin gerombolan, geng, atau petualang mungkin label yang disematkan kepada Teku Umar dalam konteks posisinya yang unik di tengah masyarakat Aceh. Ia bukan ulama, bukan pula seorang ula balang membuatnya susah dicari kelemahannya. Dari sudut pandang orang Aceh, penyair Dukarim dalam hikayat Perang Gompeuni, seperti yang tercantum dalam laporan Snoek Hurgronje, menyebutnya sebagai preman. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda vrijman, orang bebas, yang dipungut orang Aceh dari orang Jawa dan berarti orang tanpa jabatan. Kedudukan awal Teku Umar yang tidak termasuk dalam struktur masyarakat Aceh yang dipilah dalam 3 kelompok, yaitu Sultan, Ule Balang dan Ulama membuatnya berdiri terlepas dari ketiga kelompok tersebut dan memimpin kelompoknya sendiri dalam kancah Perang Aceh. Jika istilah warlord berkonotasi negatif, mungkin istilah pemimpin milisi adalah istilah yang dapat diterima. Sebab bagaimanapun Teku Umar awalnya muncul dari konflik bersenjata dalam Perang Aceh. Teku Umar menurut Muhammad Said, lahir di Maulaboh pada 1859. Ia adalah putra dari Teku Mahmud yang berasal dari Maulaboh. Sedangkan ibunya berasal dari Aceh Barat. Teku Mahmud adalah putra dari Teku Nantaci, seorang panglima perang dari Sultan Sulaiman. Teku Umar memiliki 3 saudara kandung. Meski berlatar keluarga ula balang yang kurang berpengaruh, tetapi Teku Umar sendiri bukanlah seorang ula balang. Seperti yang disebut Dukarim, ia adalah pemimpin tanpa wilayah atau kekayaan. Namanya mulai dikenal ketika ia memimpin perlawanan pada usia 18 tahun. Tahun 1877 ketika Belanda menyerang Kampung Darat, Teku Umar sudah menjadi pemimpin perlawanan. 1 tahun kemudian, ia datang ke Montasik, Aceh Besar. Di sana Umar menikah dengan Kat Nyak Din, janda dari Ibrahim Lamnga yang wafat melawan Belanda di Selag Letaron. Kat Nyak Din adalah putri dari Teku Nanta, seorang ula balang dari Sagi Enam Mukim. Teku Nanta sendiri merupakan paman dari Teku Umar. Teku Nanta adalah seorang ula balang yang gigih melawan Belanda. Ia terlibat dalam peperangan bersama Habib Abdurrahman Az-Zahir pada 1878 yang menyerang pos-pos Belanda. Pada 1884, kepada Gubernur Aceh Langing Tobias, Teku Nanta menjelaskan sikapnya. Menurutnya, ia sudah tua dan akan segera wafat. Ia ingin mati di Mukim Enam tempat ia lahir dan hidup. Dengan kondisi seperti ini, ia ingin menyerah. Tetapi ia tidak akan melakukannya, sebab ia telah bersumpah terhadap Sultan untuk tidak menyerah kepada Belanda. Ia hanya akan menyerah jika Sultan sudah menyerah. Pernikahan Teku Umar dengan Kat Nyak Din adalah sesama pernikahan kedua. Meski demikian, melihat sikap Teku Nanta yang menolak untuk menyerah kepada Belanda maka bisa dilihat bahwa pernikahan Teku Umar dengan Kat Nyak Din adalah pernikahan satu visi, gigih dalam perjuangan melawan Belanda. Setelah menikah dengan Kat Nyak Din, Teku Umar tak lama berada di XXV Mukim, Aceh Besar. Tahun 1879 Teku Umar kembali ke Maulaboh, Aceh Barat. Kematian Raja Maulaboh membuat situasi menjadi panas. Teku Umar turut serta dalam menggembleng perlawanan di Aceh Barat hingga tahun 1881. Setahun kemudian, Teku Umar kembali ke Aceh Besar dan mengusir pasukan Belanda dari Krueng Raba. Perlawanan Teku Umar setidaknya masih berlangsung hingga tahun 1882 di XXV Mukim, Aceh Besar. Namun keadaan menjadi berbalik. Pada 1884, menurut Belanda, Teku Umar secara formal sudah menyatakan takluk kepada Belanda. Namun tidak ada penjelasan gamblang mengenai takluknya Teku Umar. Patut diduga Teku Umar mengubah siasat perangnya. Sebab sejak 29 Mei 1883, Gubernur Aceh, Langing Tobias memberlakukan peraturan pelayaran, Scape Vaartregeling. Peraturan ini menyatakan pelayaran luar negeri hanya boleh mengunjungi 7 pelabuhan di Aceh dengan didampingi pejabat Belanda. Sedangkan perdagangan di pantai dibatasi pada kapal-kapal sangat kecil. Blokade pelayaran ini mencekik sumber pemasukan untuk membiayai Perang Aceh, termasuk Teku Umar, sehingga diperlukan siasat baru agar dapat bertahan menghadapi Belanda.
Alasan ini pula yang diungkapkan dalam hikayat Perang Gompeuni yang dikarang oleh Dukarim. Penyerahan diri ini menurutnya tak lebih dari sebuah siasat untuk menghancurkan Gompeuni, Kompeni Belanda. Pandangan dalam hikayat ini setidaknya dapat menjadi cerminan bagaimana masyarakat Aceh kala itu melihat tindak tanduk Teku Umar, Praharani Sero dan Teku Umar. Untuk sementara waktu, nama Teku Umar tak lagi menjadi ancaman pemerintah kolonial. Tetapi pada 8 November 1883, sebuah kapal kandas di dekat Panga, 40 mil sebelah utara Maulaboh di pantai barat Aceh. Kapal tersebut adalah SS Nisero yang memuat gula dari Surabaya dan anehnya melakukan perjalanan menyimpang dari jalur pelayarannya. 29 awak yang berasal dari berbagai bangsa, termasuk 18 awak dari Inggris, mencapai pantai. Disinilah kemudian para awak menjadi tawanan penguasa lokal bernama Teku Imam Muda dari Teunom, seorang ule balang yang dahulu pernah memimpin perlawanan di Aceh Besar. William Bradley, salah seorang awak kapal, menggambarkan Raja Teunom dalam beberapa kalimat. Raja Teunom, dalam tampilannya adalah pria yang biasa, sekitar 6 kaki, dan badan yang proporsional. Ia memiliki ekspresi yang menyenangkan dan tampak berbeda dari pengikutnya, karena tidak ada satupun dari mereka yang berpostur besar, dan kebanyakan dari mereka tampak menjijikan daripada menarik. Pada tahun 1877, ia menyatakan menyerah kepada Belanda. Tetapi hubungan Teku Imam Muda tidak berjalan baik dengan Belanda. Serangan-serangan terhadap Belanda di Maulaboh tetap berlangsung, membuatnya dicurigai oleh asisten residen Maulaboh, KFH Van Langen. Pada Januari 1883, Belanda bahkan menutup semua pelabuhan di bawah Teku Imam dan menembakinya dengan meriam. Maka kandasnya kapal Nisero adalah sebuah peluang bagi Teku Imam Muda untuk menentang perlakuan Belanda terhadapnya. Ia mengerti bahwa awak kapal dari berbagai kebangsaan, termasuk Inggris, dapat menjadi keuntungan bagi mereka. Maka Raja Teunom pun meminta tebusan 25.000 ringgit Spanyol dan jaminan bahwa blokade pantai oleh kapal-kapal perang Belanda dihapuskan. Hal ini membuat Inggris gusar, sebab sudah 10 tahun sejak peperangan pecah di Aceh, Belanda tidak bisa memberikan jaminan bagi awak kapal mereka. Apalagi setelah mengetahui bahwa residen Van Langen yang diutus dengan uang 25.000 ringgit Spanyol, ditolak oleh Raja Teunom dan hanya mau berunding dengan pihak Inggris. Bukan hanya itu, Raja Teunom kini menaikkan nilai tebusan seharga 300.000 ringgit dan meminta jaminan dari Inggris tentang berlakunya pelayaran bebas di pantainya yang ditandatangani langsung oleh Ratu Victoria. Persoalan Nisero membuat hubungan Inggris dan Belanda semakin panas. Maka Belanda pun mengambil langkah dengan bertindak keras. Pada 7 Desember 1884, mereka mengirimkan detasmen militer Belanda dari Kutaraja dan menembaki dari laut. Namun langkah ini malah menjadikan Raja Teunom membawa para sandera lebih dalam ke belantara hutan. Gubernur Aceh, Langing Tobias, akhirnya mendapat ide untuk mengirim sebuah ekspedisi penyelamatan secara rahasia dan cepat yang terdiri dari orang Aceh yang memihak Belanda untuk membebaskan para sandera. Dengan prinsip semboyan perampok harus ditangkap oleh perampok membuat ia menoleh kepada Teku Umar, yang di mata Belanda dianggap sebagai pemimpin gerombolan yang cocok untuk misi ini. Momentum ini dianggap Langing Tobias cocok dengan kondisi pernyataan kesetiaan Teku Umar kepada Belanda. Maka kini saatnya Belanda meminta bukti kesetiaan tersebut. Dengan kapal Belanda Bencolen, rombongan Teku Umar pun dibawa ke Lambeusoe, Lambusi, untuk membantu. Namun rencana ini menjadi berantakan. Setibanya di tempat tujuan, kelompok Teku Umar malah membunuh 7 awak kapal Belanda tersebut. Kelompok Teku Umar kemudian menguasai senjata dan amunisi Belanda. Hal ini tentu saja mengagetkan Belanda. Tetapi mengapa Teku Umar membunuh para awak kapal Belanda tersebut? Hal ini terkait dengan penghinaan yang didapat Teku Umar dalam perjalanan menuju Teunom oleh para awak kapal. Para awak menganggap ia seorang bandit. Padahal Teku Umar berasal dari kalangan terhormat di Aceh. Ia ditempatkan di geladak bersama kuli biasa, dan selama di dalam kapal para awak itu menghina Teku Umar. Tetapi versi berbeda dituturkan oleh hikayat Perang Gompeuni. Menurut versi tersebut, yang melakukan pembunuhan adalah para pengikut Teku Umar. Teku Umar sendiri begitu marah ketika mengetahui perilaku pengikutnya dan mengancam untuk menghukum mati mereka semua. Apapun kebenarannya, rencana Langing Tobias ini pun berantakan. Para awak Nisero akhirnya dibebaskan dengan misi gabungan Inggris dan Belanda. Raja Teunom pun menerima uang tebusan yang dimintanya. Pada 10 September 1885, 18 awak kapal Nisero dibebaskan tanpa ada kontak senjata. Tetapi Belanda tidak akan dengan mudah melupakan Teku Umar, dan peristiwa Nisero bukan yang terakhir kalinya yang membuat Belanda murka. Pasca peristiwa Nisero, perdagangan Aceh Penang mulai hidup kembali dengan dicabutnya pembatasan perdagangan pada 1883,
membuat semua ulek balang yang menyerah kepada Belanda menjadi tidak bermakna. Sejak peristiwa Nitsero, menjadi jelas bahwa Teku Umar bukanlah sekutu yang setia di mata Belanda. Teku Umar pada 1886 menjadi panglima perang de facto atas seluruh pantai barat di bagian utara dari Teunom dan sebagian besar XXV Mukim. Pengaruhnya didapat dari pernikahan dengan istrinya, Kat Nyak Dien. Teku Umar juga mendapatkan pengaruh di XXV Mukim dari istri pertamanya, putri seorang panglima Sagi XXV Mukim. Sumber penghasilan Teku Umar untuk membiayai kegiatannya berasal dari ekspor lada yang berada di bawah kekuasaannya. Atas nama Sultan Aceh, ia memungut pajak hasil lada sebesar $0,25 per pikul. Dengan kekayaan ini, ia bermurah hati membagi-bagikan kepada pengikutnya, kepada istana dan juga kepada kaum ulama di Keumala. Teku Umar mendapatkan legitimasi Sarakata sebagai perwakilan Sultan di Pantai Barat lewat keputusan Sultan yang mengangkatnya sebagai Amir UL Bahar, Panglima Laut, dan menjadi kepercayaan Sultan untuk mengumpulkan pajak di pesisir. Dengan kepercayaan ini, maka Teku Umar mendapatkan kedudukan yang kuat dan tinggi dalam relasinya dengan Kesultanan, setara dengan kedudukan Teung Kucik di Tiro yang diberikan otoritas dalam bidang keagamaan oleh Sultan. Sejak tahun 1884, kedudukan Teku Umar di Pantai Barat tidak lagi terbendung kecuali oleh Teku Imam dari Teumon yang memihak kepada Belanda. Belanda sempat melakukan penyerangan di Lok Geulumpang, tetapi hal itu tidak berpengaruh pada Teku Umar sebab ia bukan ulek balang, sehingga tak ada yang bisa direbut darinya.